P3K itu punya regulasi Pak, punya aturan. Dan salah satunya adalah khususnya untuk sekolah induk itu menjadi prioritas betul ya Pak ya awalnya ya. Sekolah induk itu tidak mungkin tergeser oleh guru di luar sekolah yang ikut tes di sekolah tersebut. Sebelum guru induk tersebut dinyatakan lulus setelah 3 tahap. Oke, itu kita sepakati. Pada saat tahap 1 diselenggarakan, regulasi itu berjalan normal Pak. Regulasi berjalan normal. Pada saat itu mungkin saya termasuk yang nggak lulus passing grade. Tapi begitu masuk tahap kedua, ini tiba-tiba regulasi ini berubah gitu loh Pak. Seakan-akan malah jadi merugikan saya dan teman-teman yang lain. Mana mungkin regulasi bisa berubah di tengah-tengah pertandingan Pak. Kebetulan saya orang olahraga Pak. Jadi lucu ya, kalau ada pertandingan babak pertama regulasinya A, begitu masuk ke babak kedua regulasinya berubah. Itu nggak mungkin menurut saya Pak. Sesuatu yang nggak lucu gitu loh Pak. Dimanapun nggak akan mungkin ditemui. Begitu masuk ke tahap kedua, pertandingan ini dibuka secara terbuka Pak. Yang awalnya komitmen P3K adalah untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru honorer, khususnya yang ada di sekolah negeri. Karena kalau kita bicara tentang itu, tentunya kita berbicara tentang pengabdian ya Pak ya. Berarti kan P3K ini ada khusus untuk teman-teman honorer yang ada di negeri gitu Pak. Tapi begitu tahap kedua, pertandingan dibuka secara terbuka, yang sertifikasi boleh ikut. Yeah. Kemudian yang dari swasta boleh ikut. Akhirnya yang tadinya tahap kedua itu harusnya sekolah induk seperti saya itu menjadi prioritasnya jadi hilang Pak. Lantaran apa? Saya dan teman-teman saya, itu salah satunya Pak Riki Pak dari SMA Tangsel, itu jamnya udah hampir habis Pak. Istrinya nggak kerja, masih punya anak balita. Yang harusnya beliau ngajar berapa jam, sekarang hanya tinggal 4 kelas. Gitu Pak. Jadi pertandingan di tahap kedua ini, ada guru induk dengan guru sertifikasi. Ini menurut saya seperti pertandingan antara seekor ayam dengan buaya Pak. Judulnya hari ini pertandingan antara ayam dan buaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang namanya seekor ayam ini, sekalipun dia sekolah induk yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, ketika kedatangan seekor buaya yang notabene dia sudah berserdik, nol pengabdian karena datangnya dari swasta, gimana caranya seekor ayam ini bisa menang melawan seekor buaya Pak? Yeah. Ketika berada dalam satu kandang, habis Pak dilumat ayam Pak. Termasuk saya adalah korban dari buaya itu Pak. Seperti itu. Dan teman-teman yang dari Brebes juga kebetulan malah ada yang jamnya habis Pak. Jadi saya harap perhatikan Pak teman-teman yang juga sekolah induk. Jadi jangan buat peraturan itu, regulasi itu jangan dirubah-ubah semudah itu gitu loh Pak. Banyak yang mengalami kerugian daripada itu Pak. Untungnya yang masuk ke sekolah saya adalah kawan saya sendiri Pak. Dan dia berbaik hati, udah Pak katanya, saya minta 18 aja di sekolah Bapak, karena saya juga wakakur di swasta, jadi Bapak tetap masih bisa ngajar 21 jam di sekolah. Tapi tetap Pak, saya masih bersyukur. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya Pak? Seperti itu. Nah harapan saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Udahlah Pak, tahap 3 mah tak usah dilaksanakan Pak. Udah nggak usah berarti lumayan. Ya lebih baik betul kayak kemarin yang apa PP Muhammadiyah atau apa tuh yang bilang katanya untuk yang passing grade dikembalikan ke sekolah masing-masing. Yang swasta biar ke swasta Pak, yang negeri biar ke negeri. Kasihan loh Pak teman-teman yang mereka punya anak masih kecil, kemudian mereka harus tergeser, sedangkan mereka udah ngabdi di situ tuh dari nol, dari sekolah bukan apa sekolah yang nggak dikenal menjadi sekolah yang besar gitu loh. Bahkan ada yang K2. Kita yang merintis sekolah itu dari nol, ketika sekolah itu berdiri maju, tiba-tiba datang buaya dari luar, kita makan Pak, tendang habis kita Pak. Satu lagi Pak, terkait masalah ketiga Pak, produk yang dilaunchingkan oleh pemerintah yang digadang-gadang itu mampu meningkatkan kesejahteraan
Guru honor, mohon maaf ya Pak pimpinan kalau saya salah persepsi, tapi kita bolehlah punya salah pandang yang berbeda Pak. Menurut saya P3K itu rasanya kurang layak jika disematkan untuk teman-teman guru honor kita Pak. Kenapa? Mana mungkin Pak, kita seorang guru yang notabene adalah bagian dari sebuah komponen atau elemen penting dari sebuah negara, itu bisa diperlakukan sama seperti, mohon maaf ya, sama seperti guru dibuat status kontrak. Walaupun betul semua tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di P3K itu semuanya sama seperti PNS. Tapi kenapa nggak dibuat PNS sekalian gitu loh Pak? Agar lebih menjamin kesejahteraan. Ini kita untuk sekedar jadi P3K aja kita harus bahasanya harus sampai ngemis-ngemis ke sini gitu Pak. Tapi saya bersyukur dari Ketua Komisi 10 seperti Bapak yang kita nggak perlu lama, nggak perlu nunggu besok Bapak langsung menyikapi dengan positif, kita dikumpulkan di sini. Harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya kami di sini Pak, Bapak bisa lebih memperhatikan Pak. Kasihan teman-teman yang di luar sana yang mereka jamnya 0 habis. Tahap ketiga udahlah kita kembalikan ke sekolah kita masing-masing Pak, terutama yang lolos passing grade. Biar teman saya tuh yang kemarin masuk ke sekolah saya pulang lagi ke sekolahnya Pak. Biar saya tetap di sekolah saya. Kasihan teman-teman yang udah tua, yang katanya setelah tahap kedua dan tahap ketiga akan ada optimalisasi. Di mana optimalisasi itu adalah guru-guru yang konon katanya lulus passing grade akan ditempatkan sesuai dengan sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah. Sesuai formasi. Mau andaikan formasi itu misalkan adanya di luar kota atau luar pulau, harus siap. Kalau nggak salah Mas Menteri pernah bilang, ya jangan hanya mau ditempatkan di sekolah sendiri aja, harus mau ditempatkan di sekolah yang lain juga. Tapi permasalahannya adalah kalau untuk saya Pak yang masih muda Pak, saya mau ditempatkan di Aceh, berangkat saya Pak. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya, yang mereka udah sepuh, yang mereka udah batuk-batuk. Ada yang stroke juga, mereka harus ditempatkan di Aceh. Selesai Pak. Gitu. Saya harap setiap tahun itu kita selalu dininabobokan, dihipnotis dengan kata-kata guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Pak. Saya harap tahun-tahun ke depan lagi udah nggak ada lagi tuh kata-kata itu Pak. Banyak jasanya. Bikin statement baru, bikin visi misi atau kata-kata yang lebih layak untuk seorang guru Pak. Saya jadi guru itu karena kakek saya, keluarga saya semuanya guru. Kakek saya era Soeharto kepala sekolah Pak di SD Mutatuli. Uak saya kepala sekolah almarhum. Bibi saya pun kepala sekolah almarhum. Saya jadi kepala sekolah itu, sampai saya jadi guru, itu karena keinginan saya Pak. Karena saya orang olahraga, saya hobi olahraga, saya berpikir adalah pekerjaan yang paling nyaman buat saya, yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Itu panggilan jiwa Pak, nggak semua orang bisa seperti kami jadi guru honor. Seperti itu Pak. Mungkin itu aja ya Pak ya, dari saya Pak. Mudah-mudahan sekarang kami bisa terima nih Pak status P3K. Teman-teman yang lain pun sama awalnya seperti saya sampaikan. Mereka pun awalnya nggak bisa terima dengan status P3K yang orang katanya bisa mensejahterakan guru. Tapi perlahan kita coba untuk terima itu dengan harapan mudah-mudahan di suatu saat nanti ada kebijakan yang seperti GBS ya. Seperti GBS gitu loh Pak. Dari honorer diangkat GBS kemudian PNS. Diangkat PNS Pak. Pak, mungkin saya orang fakir ilmu Pak. Saya nggak paham tentang birokrasi, saya nggak paham tentang keuangan negara. Tapi saya berani bertaruh Pak. Negara nggak bakal bangkrut kalau angkat kita jadi PNS Pak. Setuju. Kasih saya alasan kalau negara itu bisa bangkrut kalau angkat kita jadi PNS Pak. Duit kita banyak Pak. Sumber daya alam kita banyak. Sumber laut kita melimpah. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini ya Pak ya, bisa didengarlah sama pimpinan, sama ketua komisi, kemudian anggota komisi yang lain, bisa lebih dekat lagi. Ayo dong perjuangkan itu kita guru.
Kita itu bisa ada di sini tuh karena guru. Punten ya, bapak-bapak mungkin semua yang ada di sini tuh karena guru bisa seperti ini. Bisa berdiri, bisa membaca, bisa menghitung itu karena guru. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10 DPR RI beserta stafnya. Yang kami banggakan teman-teman anggota semuanya. Sebagai salam pembukaan seperti biasa kalau kami di daerah, salam perjuangan. Salam. Langsung saja Pak, kalau tadi sudah ada guru kelas, ada guru bahasa Inggris, ada guru olahraga, saya guru agama Islam Pak. Kabupaten Kebumen alhamdulillah untuk guru pendidikan agama Islam dari 736 SD negeri Kabupaten Kebumen dari 736 SD negeri, kemudian SMP negeri ada 58, hanya membuka formasi 24. Pertama kali diluncurkan P3K tanggal 4 November tahun 2020 oleh Mas Menteri. Kami bangga dan senang Pak, 1 juta P3K guru. Tetapi kami kemudian menangis Pak pada bulan Desember. Kenapa? 1 juta guru tanpa guru pendidikan agama Islam. Padahal kami di Kebumen itu, mohon maaf Pak, kami sampaikan kawan-kawan PNS tinggal 127. Yang lainnya adalah GTT, guru pendidikan agama Islam yang sudah S1. Kemudian mensikapi hal tersebut, kami dari pasukan guru agama Islam beraudiensi ke Kemendag tanggal 27 Maret. Akhirnya muncullah formasi GPAI 27.300. Tetapi Kebumen hanya mengusulkan 24 guru agama Islam. Sedangkan yang lainnya guru kelas adalah 1475. Guru olahraga 485. Kami bersedih Pak. Sampai tahap 1 dari jumlah formasi seluruhnya adalah 2.355, terisi 1.310. Tadi betul disampaikan oleh kawan-kawan kami, tahap 1 adalah murni untuk guru induk. Kemudian tahap 2 dibuka lagi, yang belum lulus passing grade, ini ada 210 Pak. Mau ditempatkan di mana? Kita disuruh tes lagi. Wong sudah lulus kok sudah lulus kok dites lagi. Memang ini lucu Pak, tapi inilah kenyataan. Kami ikut lagi tes tahap 2. Termasuk saya juga P1 Pak, ranking 2 ibaratnya. Tahap 2 419 Pak. Tadi sampaikan bahwa guru honorer negeri bertarung dengan cerdik, buaya melawan ayam. Cerdik sudah dapat 500, kami harus berpikir mengerjakan soal 100 butir Pak, untuk mencapai nilai 500. Sehingga di Kebumen ada 106 yang tergeser oleh kawan-kawan sekolah negeri. Ini baru Kebumen Pak, maaf. Di kabupaten lain mungkin sama. Guru honorer negeri terkalahkan oleh guru yayasan yang bersedik. Sehingga timbullah permasalahan dari tahap 1 dan tahap 2. Kawan-kawan termasuk saya yang sudah lulus passing grade tidak bisa menempati formasi. Hari ini kami ada di sini berharap kepada pimpinan, mudah-mudahan regulasi PP 28 tahun 2021 tentang manajemen P3K bisa dirubah. Sekolah swasta di tahap 3 tolong jangan ikut lagi. Tempatkan kami yang sudah lulus passing grade. Kata kuncinya wis lulus kok kontes maning, bahasa Jawanya kayak gitu Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah kami berharap di tahun 2022 nanti atau tahun sekarang ada pembukaan formasi lagi Pak. Kalaupun kami harus tes di tahap 3, karena itu sudah menjadi peraturan, kami nanti akan tes lagi Pak. Tetapi kami sampaikan, utamanya kami di Kebumen, formasi guru pendidikan agama Islam 24 sudah habis.
Kami tidak mau daftar ke kabupaten lain. Kami cinta kepada daerah kami sendiri, Pak. Kami ingin dibuka formasi ataupun kami ditempatkan di sekolah kami masing-masing. Kami sudah lulus ataupun kami ditempatkan di wilayah kabupaten kita masing-masing. Jangan kami ditempatkan, mohon maaf, luar pulau, provinsi lain. Kami sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, Pak. Sampai kumis saya panjang begini. 45 tahun, Pak. Kami sudah punya anak istri, punya pekerjaan lain di rumah, menjadi petani ataupun menjadi yang lainnya. Kalau yang muda-muda CPNS 35 belum ada, Pak, belum menikah, itu bisa ditempatkan di provinsi lain. Dan tolong kami yang sudah lulus passing grade tahap 1 dan tahap 2, tolong tempatkan kami di kabupaten kami masing-masing. Utamanya bisa di sekolah induk masing-masing apabila belum terpenuhi guru P3K tahap 1 dan tahap 2. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Nyalain langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 10, Bapak Saiful Huda, dan para jajaran yang saya hormati. Saya cuma sekedar menyambung Pak dari Bapak Iswandi. Secara tidak langsung, perkenalkan, nama saya Rendra Sakramardika, asal saya dari Kota Brebes, Pak. Saya mengabdi di SMA Negeri 1 Salem di Gunung, Pak. Secara tidak langsung, setelah kami tes tahap 2, ya, kami jujur, di sini ada 3 orang guru olahraga. Secara tidak langsung kami tergeser oleh para serdi yang umurnya 45 tahun ke atas. Kami mengabdi di SMA Negeri 1 Salem, menjunjung tinggi anak-anak kami supaya berprestasi. Terus kami tersingkir dengan sistem tahap 2 itu kami terkunci, Pak. Tidak bisa memilih yang lain seperti tadi Bapak Ciung yang katakan. Seperti ayam terkurung. Di kandang buaya. Ya kami harus gimana lagi gitu. Terus Serdik datang. Jujur Pak, pasti di sini guru-guru semua berkualitas. Ada yang magister, ada pasti punya sertifikat lainnya. Saya punya lisensi nasional wasit volleyball. Saya punya lisensi pelatih volleyball. Pak Dimas punya lisensi pelatih wasit futsal. Pak Bahtiar sudah mewasit di Liga 3. Apakah itu tidak berkualitas? Apakah dengan nilai? Saya jujur sudah berusaha, tahap 2 sudah passing grade meskipun P3. Itu ada surang hati saya. Terus ketika terpukul lagi, saya sebagai menafkahi istri dan anak saya. Ya gimana? Tidak lolos lagi. Ya gimana? Kata saya kan. Saya diserang sama Serdi, apa boleh buat gitu loh. Saya berjuang dari kemarin sama Bu Henti, sama rekan-rekan yang lain untuk bertemu dengan intinya wakil rakyat. Tolong minta keadilan. Apakah dengan sistem seperti ini kami mengabdi, menjunjung anak-anak kami supaya berprestasi? Saya membawa anak-anak Popda panas-panasan, membawa anak-anak latihan TUB, upacara baris berbaris. Saya disuruh dan ditugaskan oleh sekolah. Apakah itu tidak dihargai selama saya mengabdi untuk meluluskan anak-anak dan memberikan prestasi? Seperti itu aja Pak. Mohon Pak Pimpinan memberikan sebuah intinya keadilan buat para kami guru-guru yang sangat berkualitas. Saya yakin semua berkualitas di sini. Terima kasih Pak. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 10 dan para stafnya. Perkenalkan, nama saya Ida Tarwiyah dari Sukabumi. Kesimpulan aja ya, kita bikin poin. Saya Ibu mengajar udah nggak di bisa mikir. SMKN 1 Cibadak. Saya mengajar IPAS, Bapak. S1 saya pendidikan kimia, S2 saya
pendidikan kimia juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Di SMK saya itu sudah menerapkan kurikulum baru, yaitu pusat keunggulan, dan saya mengajar IPAS. Akan tetapi pada tes P3K ini belum ada ya Pak, tidak ada formasi untuk saya, dan ijazah saya itu linear ke prakarya. Akhirnya saya memilih prakarya di sekolah lain karena di sekolah saya tidak ada formasi. Walaupun nilai saya itu tertinggi Pak dari peserta yang melamar pada sekolah yang sama, akan tetapi saya bukan sekolah induk, saya tidak bisa mengisi formasi. Dan ketika saya pada tes tahap 2 juga formasi itu sudah habis, yang tersisa itu 1-2, dan saya sama dengan rekan-rekan semua itu kalah dengan Serdik. Nah, saya dari Sukabumi dan mewakili teman-teman itu menolak ya Pak yang sudah lulus tes Inggris, memohon untuk tidak diikutsertakan pada tes tahap 3. Amannya, nyamannya untuk semua, baik itu untuk negara menghemat biaya, lebih baiknya ditempatkan pada sekolah masing-masing, karena di sekolah negeri juga masih kekurangan guru, dan sekolah swasta juga itu kepala sekolahnya merasa keberatan kalau harus ditempatkan di sekolah negeri. Tadi saya mendengar dari Bapak bahwa hari Rabu Bapak akan bertemu dengan Bapak Menteri. Saya ucapkan terima kasih Bapak ya. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, mudah-mudahan terkabulkan bahwa Bapak tidak hanya mengundang Bapak Menteri Pendidikan, tapi seperti yang tadi rekan saya sampaikan, itu beberapa menteri terkait supaya tidak saling lempar. Maksudnya gini Pak, kata Menteri Pendidikan A, kata Kemenpan B, dan menteri yang lain juga seperti itu. Sepertinya tidak akan bersatu gitu Pak keputusannya. Dan mohon kami Pak untuk meninjau ulang, jangan hanya terfokus pada 3 jam saja untuk mengukur kualitas guru, tapi hargailah prosesnya. Masa pengabdian udah belasan tahun, saya ini dari tahun 2003 Pak, tapi dianggap 0 untuk pengabdian, dan siswa-siswa saya itu bareng dengan saya Pak itu bersaing, walaupun beda jurusan mereka sudah lulus, dan nilainya itu aneh ya Pak ya. Yang kami ini di sini nilainya pada tinggi-tinggi, pada tahap 1 tinggi, tapi dinyatakan tidak lulus. Tidak Begitu lolos. juga pada tidak lolos, sama dengan tidak lulus kan. Katanya. Tahap 2 juga sama. Tetapi banyak yang lulus tahap 1 nilainya di bawah kami ini. Nah, itu kenapa Pak bisa seperti itu? Kalau menurut saya dengan adanya P3 ini bukan untuk menyamankan, tapi membuat kekacauan, karena antara induk non induk, antara sekolah negeri dan swasta itu jadi saling, istilah kasarnya saling berantem gitu Pak. Dan jadi kami mohon Pak, mudah-mudahan nanti hari Rabu Bapak tidak hanya bertemu dengan Pak Nadiem, tapi Bapak bisa mengabulkan permintaan kami semua untuk mempertemukan semua kementerian yang terkait. Yang intinya kami tidak menolak untuk diadakannya tes tahap 3, karena kami sudah berjuang, sudah menjalankan undang-undang. Menolak bukan Ya, tidak menolak. ya, menolak. Kami menolak Pak, menolak untuk diadakan tes tahap 3, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Apalagi Pak, menurut saya ketika tes
Saya ini dari jam 12 sampai jam 5 itu tes. Saya terus ya Pak konsen sama komputer. Iya. Dan saya ibaratnya saya seperti dijajah Bapak. Saya haus, tidak boleh membawa minum. Saya sedih, Masya Allah. Ini kata saya, ini sama aja dijajah sama bangsa sendiri. Berarti kita belum bebas Bapak. Ya. Saya memohon kepada Bapak sekali lagi, mudah-mudahan Bapak bisa mengabulkan dan mudah-mudahan niat kami ini dan Bapak mengabulkan, Allah membalasnya yang berlipat. Dan kita semua tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Ya, manusia di dunia ini hidup hanya sementara Bapak. Mari kita sama-sama membuat kebaikan. Ketika kita meninggal, yang ada hanyalah kebaikan. Seperti Nabi Muhammad SAW walaupun sudah meninggal, tapi kebaikannya dikenang. Begitu juga sama. Nanti kita meninggal di alam kubur, yang akan dikenang adalah kebaikan. Maka di alam kubur akan menjadi penerang. Ya. Sekecil apapun, maaf Bapak ya, walaupun saya honorer, saya di SMA, saya pernah mengalami sebelum saya diangkat ke provinsi ya Pak ya, saya mengalami gaji 85.000. Tapi alhamdulillah saya bisa S2. Saya sedih Pak, mohon maaf saya cerita ya Pak. Katanya guru itu harus berkualitas. Honorer itu disebut nggak berkualitas, bukan nggak mau berkualitas, karena terbentur biaya. Saya ini ketika saya S2, saya dari Prodi diminta untuk mengajukan beasiswa. Itu program dari Kemendikbud tahun 2011 Bapak ya. Saya S2, S1 saya tahun 2002. Nah, dengan syarat harus ada SK diketahui sama dinas. Ketika itu masih dinas kabupaten. Saya minta surat pernyataan tersebut. Saya dimarahin Pak sama dinas. Katanya gini, gak ada honorer itu berhak untuk mengikuti dapat beasiswa. Saya sedih Pak, Masya Allah, saya udah punya UNPTK. Kata saya, ya Allah, walaupun saya gajinya 85.000, Bapak saya sebagai petani, tunjukkan ya Allah niat saya ini mulia, ingin mendapatkan ilmu. Gak tahu kenapa ya, dari mana uangnya, alhamdulillah saya bisa lulus S2 di universitas ternama. Ya. Saya pulang pergi dari Bandung Sukabumi itu kalau begitu betul-betul disiplin ya Pak ya. Gaji saya kecil, ongkos dari Sukabumi ke Bandung itu mahal ya Pak ya. Tapi Allah selalu menolong saya. Termasuk ketika saya ingin ke haji, nggak tahu gimana, alhamdulillah saya juga dengan sekarang gaji berapa Pak dari provinsi dan telat 2.040.000, Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin bisa berkahnya ya Pak. Alhamdulillah saya dan orang tua saya bisa ke haji, gak tahu dari mana. Mudah-mudahan curhat saya dan teman-teman bisa dikabulkan sama Bapak untuk ditempatkan di sekolah induk dan tidak adanya tes tahap 3. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bisa Pak? Penutup boleh Pak? Ayo mari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Dewan yang terhormat Pak Ketua. Perkenalkan, saya Mei Silukitasari, biasa dipanggil Mei, dari SDN Gadog 2, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Pak. Nah, saya yang sering tempo hari berkomentar di Instagram Bapak, akun saya Mei Darling. Saya sering DM dan beberapa kali saya mengutarakan apa yang akan saya suarakan hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu langsung. Oke, baik. Mungkin ini penutup ya Pak. Pada intinya, pada hari ini adalah saya ingin Bapak Ketua ini memperjuangkan kami semua Pak yang lulus passing grade. Kami sudah lulus di tahap 1 dan 2, termasuk saya P1 murni Pak.
Saya min 35, berjuang dari nol poin Pak, melawan yang cerdik, melawan yang afirmasi usia. 2 kali tes saya passing grade, tapi belum juga bisa menjadi pemenang. Dan di tahap 2 ini saya mendaftar ke kecamatan lain Pak, masih tergeser juga. Di tahap 3 saya sudah kebingungan Pak, formasi tidak ada di Kabupaten Bogor, dan saya butuh arahan apa harus tes lagi atau bagaimana. Nah, di sini kita berharap Pak ya, dengan adanya kami di sini, Bapak nanti akan bertemu dengan para menteri. Tolong Pak, kami ini yang passing grade ini Pak, diperhatikan, diperjuangkan, diprioritaskan Pak, diselesaikan. Ya, jika di tahap 3 ini, di tahun 2021 ini masih belum dapat formasi, berikan kami jaminan Pak, jangan dilupakan. Kami tidak bodoh, kami lulus Pak, sesuai Permenpan. Hanya kami bingung, mau diapakan kami lulus ini Pak? Apa akan dihargai, diberi apresiasi, ditempatkan, apa akan dilupakan begitu saja? Yang katanya digadang-gadang 1 juta itu mana Pak? Alhamdulillah sekolah saya sekolah besar, SD besar Pak, tapi formasi hanya 1 Pak yang muncul. Padahal kebutuhan guru ASN itu di situ hampir 4 sampai 6 guru Pak, tapi yang muncul hanya 1. 1 juta itu sampai kapan? Itu yang ingin kami tahu. Kami menolak tahap 3 Pak, menolak tidak diadakan tahap 3. Karena kami ini guru-guru P3K, bukan CPNS umum yang masih muda Pak. Guru-guru teman-teman saya yang sudah berkeluarga harus ke kabupaten lain. Bagaimana kalau diterima? Apa harus pindah, apa harus mutasi sekeluarga? Jadi kesimpulannya Pak, kami mohon dengan sangat Pak, Bapak memperhatikan kami yang sudah lolos ini, yang sudah passing grade, ditempatkan Pak di kabupaten kami masing-masing. Kami tidak ingin keluar pulau, kami tidak ingin ke tempat-tempat lain yang jauh, karena tidak mungkin juga keluarga suami ikut dengan kami. Jadi perlu dipertimbangkan oleh Bapak bahwa kami ini lulus, kami tidak bodoh, kami butuh formasi. Kami menanti keajaiban Bapak Ketua Dewan untuk mengajak duduk bareng menteri bahwa kami ini sudah passing grade. Perjuangkan nasib kami Pak. Kami ingin Bapak memperjuangkan kami, memprioritaskan kami Pak, yang sudah lolos-lolos ini. Kami berharap kami ditempatkan di sekolah di kabupaten kami. Itu saja Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin karena waktu ya, karena sudah tanpa merasa hormat bagi yang ingin menyampaikan, tapi kelihatannya mungkin sudah terwakili apa yang disampaikan oleh teman Bapak Ibu sekalian. Ibu Heti, Pak Iswadi, Pak Faisal, tadi yang dari Brebes tadi lupa saya Pak Rendra, ya? Pak Rendra, terus Pak Musbihin. Pak Musbihin, Ibu Ida, dan Ibu Mei. Terima kasih. Saya ingin merespon sekaligus ini sebagai bagian dari melaporkan apa yang sudah kami lakukan di Komisi 10. Kira-kira begini, sejak dari awal, sebagaimana opini, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, memang kami sudah menengarai bahwa pemerintah masih belum secara komprehensif, secara sempurna membuat
regulasi terkait dengan rekrutmen 1 juta P3K. Dan ini sudah kami sampaikan sejak dari awal. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti proses ini panjang sekali. Dari beberapa rapat kerja yang publik masyarakat umum bisa melihat langsung melalui YouTube dan seterusnya, ada dinamika yang luar biasa. Iya. Itu bisa dilihat misalnya sejak dari awal pemerintah memang tidak sungguh-sungguh untuk memberikan afirmasi nilai atas kriteria pengabdian, atas kriteria umur, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang lalu kami perjuangkan di Komisi 10, lalu ada afirmasi nilai. Dan dinamikanya panjang waktu itu. Itulah yang kami sebut bahwa memang kebijakan ini masih tambal sulam. Jadi belum sempurna. Terlebih-lebih pada rekrutmen tahap yang kedua yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu sekalian. Sampai ada peristiwa saya menyetop pengumuman tahap 1 karena waktu itu yang ikut seleksi hampir 600.000, bocoran dari Kemendikbud yang lolos hanya sekitar 90 ribuan. Lalu kami minta untuk dilakukan evaluasi dan akhirnya pada tahap pertama lulus 173.000 dari yang semula hanya 93 ribuan dan seterusnya. Jadi tahap pertama saja sudah ada suasana kegaduhan dan Iya, betul. ketidaksempurnaan karena afirmasi dari berbagai basis yang semestinya secara objektif perlu dilakukan oleh pemerintah, baik masa pengabdian, umur yang harus semestinya diafirmasi di atas 35 tahun dan seterusnya. Belum lagi gaduhan nilai afirmasinya yang menurut kami masih sangat kecil sekali karena rata-rata hanya 15% afirmasinya. Padahal kami waktu itu menghendaki afirmasinya harus 350%. Kalau semangatnya adalah P3K ini dalam rangka untuk menuntaskan kesejahteraan para guru yang ada di guru honorer yang ada di sekolah negeri. Iya. Dan seterusnya. Jadi saya masih mohon kira-kira support penuh dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama berjuang ini karena kami juga menilai rekrutmen tahap 1 dan tahap 2 ada sisi ketidakadilan yang menganga sekali. Betul, Pak. Dan harus dievaluasi. Saya sampaikan 2 hari yang lalu, rekrutmen P3K harus dievaluasi total. Jadi tidak hanya mungkin dianggap oleh Kemendikbud hanya cukup 1-2. Saya minta dievaluasi total. Dan itu sudah saya sampaikan secara terbuka di publik dan saya berharap semoga juga nyampe berita ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi komitmen kami kita minta untuk ada evaluasi total. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade, karena ini juga termasuk bagian dari proteksi dari regulasi yang dikeluarkan dari P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Panselnas, harus dituntaskan dan harus dipastikan mendapatkan penempatan dan lolos dari P3K. Harus dicari formulasinya.
oleh pihak Kemendikbud dan Pansel, Mas. Dan ini yang akan kita nanti minta penjelasan dan minta pertanggungjawaban kebijakan yang disampaikan oleh Pak Faisal. Ini kok ada satu aturan dalam satu pemainan yang kita ganti dengan betul. itu yang saya kira bisa menjadi bagian dari komitmen kita dan nanti akan kita kawal terus menyangkut soal ini. Hal yang lain Bapak Ibu sekalian saya hormati menyangkut soal permintaan teman-teman untuk kita bisa mengundang kementerian-kementerian, perlu saya sampaikan dan laporkan pada Bapak Ibu sekalian, itu sudah kami lakukan. Bahkan kami sudah membentuk namanya Panja, pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Jadi panjanya saja kita sejak awal maunya pengangkatan bukan seleksi. Jadi maunya kami Komisi 10 ini diangkat saja, nggak usah diseleksi. Yeah. Itu komitmen kami. Karena Kemendikbud merasa ada benturan aturan, nggak mungkin langsung diangkat karena undang-undang ASN dan seterusnya, mensyaratkan seleksi termasuk dalam Perpres 58 terkait dengan P3K juga mensyaratkan seleksi. Lalu dilakukan seleksi. Tapi kami di Komisi 10 tetap semangatnya diangkat. Jadi guru-guru ini nggak usah diseleksi, diangkat. Diangkat saja menjadi ASN. Dan semangat kami, Pak Faisal, sejak dari awal bukan P3K. Sejak dari awal dan saat ini bagian dari komitmen pribadi saya juga, satu-satunya profesi di Indonesia ini dibanding dengan yang lain, yang paling harus diprioritaskan dan diutamakan diangkat sebagai PNS adalah guru. Itu komitmen saya dari awal itu. Ya, Pak. Jadi kalau tohnya ada skema P3K itu jangka pendek saja. Dan jangan sampai ada pikiran pemerintah cukup mengangkat guru ini hanya menjadi P3K. Ya. Tidak boleh. Karena itu kami berdebat panjang. Ketika ada kepala BKN menyatakan untuk guru sampai kapanpun skemanya hanya P3K. Kita protes. Bagaimana sebuah profesi yang semestinya yang paling layak dan paling diutamakan sebagai PNS, tapi malah hanya akan diangkat melalui skema P3K. Saya kira itu rentetan panjangnya bisa dilihat, bisa di searching komitmen-komitmen kita menyangkut soal itu. Memang sekali lagi kami pun merasa bahwa di Komisi 10, saya sebagai ketua komisi, belum sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan dan menjadi agenda kita semuanya ini dipenuhi oleh pemerintah. Jadi belum sepenuhnya. Karena itu jalan yang terbaik kita minta evaluasi itu. Kita minta evaluasi total pelaksanaan P3K. Problemnya tidak hanya di level antar menteri di tingkat pusat. Problemnya juga koordinasi Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Karena yang mengusulkan formasi kuota itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada seleksi tahap pertama dan tahap kedua, terutama pada tahun 2021, tidak berani mengusulkan formasi sebagaimana kebutuhan di daerahnya masing-masing, karena pemerintah daerah merasa ini sepenuhnya nanti akan menjadi beban APBD. Kalau menjadi beban APBD memang nggak cukup APBD-nya.
dalam suasana itulah lalu waktu itu kita minta supaya ada jaminan dari pemerintah pusat kompak antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri yang berkomitmen satu suara. Jangan sampai Kemendikbud merasa ini semuanya akan menjadi beban APBN, tapi Kementerian Keuangan belum clear. Kemendagri dalam surat edarannya masih menyatakan ini sepenuhnya menjadi beban APBD, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, dan ini sudah kami sampaikan. Jadi masalahnya tidak hanya di level pusat, yang antar kementerian tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini juga menyangkut soal bagaimana harus ada koordinasi efektif dengan pemerintah daerah. Karena yang mengusulkan formasi adalah kepala-kepala daerah yang pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 yang tidak maksimal itu. Di suatu daerah, contohnya tadi itu Banyumas berarti Pak ya? Kebumen, mohon maaf. Formasinya yang diusulkan hanya 1.000 sekian, padahal kebutuhannya mungkin sampai 4.000. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pemerintah daerah nggak berani mengusulkan banyak-banyak, karena pasti ini menjadi beban APBD. Dan seterusnya. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, Kang Huda, apakah Kemendikbud sudah tahu masalahnya? Sudah tahu sebenarnya. Ini tinggal keberanian Kemendikbud untuk mengambil langkah, memutuskan secara adil. Harus diarahkan kemana? Diarahkan pada satu titik, yaitu sejak dari awal rekrutmen P3K ini semangatnya adalah untuk mensejahterakan guru. Belum ngomongin soal kualitas dan mutu guru. Bahkan dalam cara pandang saya, kenapa harus diangkat, tidak perlu seleksi? Karena bayangan saya Kemendikbud tinggal ngomong ke BKN dan Kemenpan RB. Pak Menteri Menpan RB, Pak Kepala BKN, saya minta guru-guru existing, guru honorer yang di sekolah negeri angkat semuanya. Menyangkut soal kualitas dan kuantitas tanggung jawab saya. Setelah direkrut menjadi P3K, Kemendikbud tinggal melakukan proses kaderisasi pendidikan, pelatihan dan seterusnya. Selesai sebenarnya. Saya sendiri maunya begitu. Kemendikbud tidak adil kalau tiba-tiba dalam seleksi P3K ini temanya mencari guru yang berkualitas dan bermutu. Selama ini nggak pernah difasilitasi untuk menjadi guru yang berkualitas dan bermutu. Betul, Pak. Betul. Dan bahkan yang sudah berkualitas dan bermutu dihadap-hadapkan sendiri dengan yang sudah bersertif. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, Kemendikbud saya merasa sudah tahu masalahnya. Tinggal ada keberanian, dan keberanian itu berujung pada target angkat dulu semuanya guru honorer ini di sekolah negeri. Selesai. Apakah bisa? Bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Kemendikbud terlalu banyak pertimbangan di mata saya dan lalu melahirkan kebijakan yang timpang ini, yang melahirkan ketidakadilan. Kalau tadi ada pertanyaan 1 juta guru ini mau sampai kapan? Ini bisa 10 tahun baru terisi. Lah kalau 10 tahun 1 juta ya percuma. Bayangan kami Komisi 10 1 juta ini selesai akhir tahun 2021 kemarin, Pak. Sebenarnya. Dan kami sudah mentargetkan itu, sudah kami sampaikan target itu pada Kemendikbud. Bisa. Jumlah guru honorer sekolah negeri
total seluruh Indonesia itu kurang lebih sekitar 700-an. 700-an. 700.000. Ya sudah, itu aja diangkat. Tuh, Masih ada setuju, sisa. Pak. 7, Pak. Kalau masih mungkin 1-2 yang belum berkualitas, belum dianggap bermutu oleh Kemendikbud, yang tadi sebenarnya existingnya sebenarnya belum boleh Kemendikbud ngomongin itu, nggak pernah difasilitasi kok berpuluh-puluh tahun. Iya. Tapi kalau toh itu masih menjadi persoalan, jaminkan itu kepada Menpan RB dan BKN bahwa itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Kemendikbud. 700, 300 silakan Buat swasta. Swasta, Pak. berikan kepada swasta. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jadi secara formasi itu rasional, masih mungkin, masih bisa, Iya. masih sangat bisa. Jadi karena itu saya mohon doa restunya. Kami sudah menampung semua dan tahu persis masalahnya. Memang sekali lagi ini tinggal Kemendikbud dan Pansel, dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN, memformulasikan ulang. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Iswadi, Pak. meminta supaya ke Komisi 10, itu aneh menurut saya. Bagaimana di level pemerintah kok minta bantuan di level legislatif, itu aneh itu, Pak. Selesaikan di level pemerintah dan tanggung jawab mereka. Ada perbedaan antar mereka, ya tuntaskan di level mereka. Itu betul, Pak, itu namanya melempar-lempar tanggung jawab itu. Iya. Itu aneh, itu nggak masuk logika saya. Apalagi kami, Pak. Nggak masuk di logika saya. Bagaimana pemerintah kok melempar? Selesaikan di dalam internal, tuntaskan. Dan sekali lagi sudah